saja yang akan saya pakai adalah daging gitu ya. Bagian daging yang saya pakai ini adalah bagian dari khas dalam, yang mana berkualitas tinggi dan sangat empuk ya. Jadi nggak usah takut kalau dagingnya keras. Jadi dagingnya ini akan saya marinate dulu ya. Maksudnya dengan dimarinate ini dibalur dengan bumbu-bumbu yang ada di sini supaya rasa bumbunya menyerap ke dalam daging. Jadi akan memberikan lebih rasa ya. Berapa lama nih chef marinate dagingnya kira-kira Marinate daging bisa dari 15 menit ke 1 jam. Tapi ini akan coba saya langsung karena saya udah ada bumbunya. Oh, jadi bumbunya udah siap ya chef? Iya. Jadi nggak harus nunggu 15 menit lagi karena saya udah siapin. Jadi basically saya ada di sini adalah campuran dari semua bumbu ini sesuai dengan ini. Ntar akan kita coba untuk marinate di sini ya. Jadi si bumbu ini akan saya taburkan ke dalam daging. Dan akan kita aduk sampai merata. Satu. Jadi pastikan bahwa ketika kita membaluri daging itu secara merata Bu ya, biar si rasanya juga meresap ke dalam dagingnya. Jadi setelah kita aduk-aduk seperti ini, maka aroma dari si bumbu-bumbu ini kayak sesame oil akan keluar, dan itu akan nambah rasa dari si makanan daging itu sendiri. Oke, setelah ini seperti ini, kita akan manasin pannya, si wajannya. Di sini saya ada berbagai macam sayuran. Jadi terdapat ada paprika kuning, paprika hijau, wortel, bawang bombay, bawang putih, jahe, dan jamur-jamuran. Serta ada bok choy, dan tetap disajikan dengan nasi putih. Ini kan saya panasin, kan saya tuang minyak sedikit. Minyak yang saya gunakan adalah canola oil, yang mana canola oil ini lebih sehat ya, lebih sehat ya. Nggak lebih beda dengan minyak pada umumnya, karena ini biasa juga digunakan untuk salad biasanya, atau untuk bikin mayones atau untuk dressing. Jadi emang si itunya lebih sehat. Sini saya ada black pepper sauce. Akan saya tambahkan sedikit ke dalam dagingnya, dan saya aduk lagi sebentar. Ya. Setelah itu akan saya tumis dagingnya, Bu ya. Taruh sini aja belum? Di sini saya ada jamur. Jamur yang saya pakai adalah jamur champignon, atau biasa disebut dengan jamur kancing biasanya. Jadi kalau misalkan ibu suka jamur, bisa pakai ini karena harganya juga murah. Misalkan repot, ada yang kalengannya. Jadi tinggal buah kaleng dan sangat praktis sekali. Tapi nggak akan mengurangi rasa ya, chef? Nggak akan mengurangi rasa, nggak akan berpengaruh sama rasa. Saya akan potong dulu jamurnya. Ya, ini chefnya lagi beraksi nih ya, pastinya ya. Chefnya lagi beraksi. Jadi buat yang mau bertanya-tanya jangan sungkan, langsung aja acungkan tangannya ya. Iya, jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang ini yang bingung ya chef ya, bisa tanya aja. Atau mungkin tidak suka dengan part, karena kan orang juga jarang suka sayur, jadi misalkan ada yang ingin digantakan apa ditanyakan atau alternatif yang lain bisa tanyakan ke saya. Nah, jadi informasi kembali Bapak dan Ibu yang sedang berjalan di Food Hall Senayan City bisa langsung bergabung ke booth kita karena Chef Ganesha sedang lagi mendemokan memasak tumis sapi jamur. Iya. Ini chefnya lagi siap-siap nih. Oke, jadi setelah si wajan dan minyaknya cukup panas,
kita akan tumis dagingnya terlebih dahulu. Jadi menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin sedang berjalan-jalan di Food Hall Senayan City, bisa langsung bergabung ke booth kita karena Chef Ganesha yang merupakan salah satu finalis dari Top Chef Indonesia sedang melakukan cooking demo dan memasak tumis sapi jamur. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang nanti malam mau masak tapi masih bingung mau masak apa, mungkin bisa langsung bergabung ke sini karena bisa jadi tumis sapi jamurnya jadi inspirasi buat menu makan malam-malam ini. Jadi setelah minyaknya panas, kita lihat kan ada asap putihnya keluar. Kita tumis ini sedikit si dagingnya. Wah, suaranya ya sudah cus gitu kan. Ini tandanya tempat kita sudah mulai memanas ya, sudah ramai banget. Iya, sudah mulai memanas ya. Soalnya sudah mulai beraksi. Jadi mungkin untuk yang belum tahu bahan-bahan yang digunakan nama adalah Tiger cuka beras hitam, Tiger saus tiram yang terbuat dari kacang kedelai, pilihan non-GMO diproses secara natural. Jadi pembuatannya ini cukup mudah sekali Bu ya. Kita tumis sampai rata warnanya. Sampai dagingnya warna apa Chef? Iya, sampai berubah warna. Wah, aromanya udah tercium ya. Meskipun kita berada di belakang ya. Ya, jadi emang dengan bumbu dari Kiss ini emang rempah-rempahnya sangat kuat ya dan alami tentunya. Jadi begitu kena panas dia berkontraksi. Jadi emang flavornya jadi keluar. Jadi bedanya yang imitasi sama natural bisa dilihat dari aromanya ntar. Kayak gitu. Pertanyaan. Tadi kalau overheat gosong. Jadi kita harus kontrol suhu. Jadi kalau ngesir daging ini masak daging, karena minyak itu kan ada limit dari suhunya. Kalau di atas 250 derajat minyak kebakar. Gitu. Jadi kalau di rumah bisa kelihatan. Biasanya kalau minyak udah mulai kebakar itu asapnya akan berubah dari putih kayak gini jadi ke coklat jadi hitam. Gitu ya. Jadi kalau di rumah masak terus ibu lagi kemana terus ngeliat asapnya hitam berarti minyaknya gosong. Gitu. Nah, itu tadi sedikit tip ya dari chefnya ya. Ya. Pengetahuan baru ya untuk kita semua. Ya. Jadi buat ibu-ibu nih dan bapak-bapak yang mungkin masih bingung hari ini mau masak apa,